Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teruntuk sahabat di Bayushima dimanapun panjenengan berada. Nah, kali ini sahabat kita akan membahas sebuah kadipaten, di mana kadipaten ini pernah ada sebuah kerajaan yang bisa meluluh lantahkan kerajaan Singosari, yaitu Bupati Gelang-Gelang, masih keturunan Kediri, yang mana ketika Kediri ini dihancurkan oleh Ken Arok sehingga berdiri Singosari, maka Raden Jayakatwang ini lari di sebuah hutan yang sangat angker, ya, sangat menakutkan, mendirikan sebuah kadipaten atau kerajaan kala itu dinamakan Kerajaan Gelang-Gelang. Setelah kuat, Jayakatwang ini menggempur Singosari, membalas dendam atas kekalahan eyangnya. Nah, Ki Bayu tidak akan bercerita tentang Jayakatwang, tetapi lebih kepada berdirinya Madiun, sahabat. Seorang pangeran dari Kesultanan Demak yang diperintahkan oleh ramanya Sultan Trenggono untuk mendirikan sebuah kadipaten di Madiun. Perjuangan Raden Ronggo, Raden Jumeno atau Panembahan Ronggo untuk mendirikan sebuah kadipaten dengan melawan pasukan jin pada kala itu yang berkeliaran di Wonosari akhirnya, ya, atau Purbaya. Perjuangan beliau bersama dengan sebagian pasukan dari Kesultanan Demak berhasil mendirikan sebuah kadipaten yang meski akhirnya harus luluh lantah karena tanda kutip kelicikan Panembahan Senopati dalam meruntuhkan Madiun. Mengapa Ki Bayu sampaikan licik? Karena Madiun ini kuat, sahabat, di mana memang yang menjadi pewaris tunggal untuk Demak kala itu adalah Raden Timur atau Raden Ronggo. Karena apa? Ketika Pajang, ya, ketika Pajang berebut kekuasaan untuk Demak dengan Mataram, ya, Raden Ronggo ini tidak peduli dengan hiruk pikuknya yang perebutan yang ada di sana. Tetap bersama-sama dengan kadipaten lainnya seperti Ponorogo, Surabaya, Trenggalek, Tulungagung, dan daerah sekitar di Madiun ke timur, ya, tidak peduli dengan itu. Tetapi setelah Mataram menang atas Pajang, ini Panembahan Senopati ini berusaha untuk menaklukkan Madiun. Sebetulnya pernah Mataram ini mengirim misi untuk merebut atau menghancurkan Madiun sampai 2 kali berturut-turut, ya, tetapi gagal. 1587, 1588, ya, diserang berulang-ulang tapi tidak bisa. Berhasil memukul mundur pasukan Mataram, sahabat, Raden Ronggo. Tetapi liciknya untuk misi yang berikutnya, ini pura-pura untuk Mataram itu tunduk pada Purbaya. Akhirnya koalisi dari tentara-tentara Surabaya, Pasuruan, kemudian Trenggalek, Tulungagung, Kediri itu sudah Madiun dirasa aman, maka pulang ke
kadipaten-kadipaten yang lainnya. Nah, di saat itulah maka ada penyerangan mendadak sehingga menyebabkan luluh lantahnya Madiun, termasuk putra beliau Retno Jumilah juga gugur pada kala itu. Akhirnya kekuasaan penuh Purbaya ini, Madiun ini dikuasai oleh Mataram. Itulah sejarah yang tidak bisa kita pungkiri, tidak bisa kita buat kayak apapun pasti akan didengar, dilihat, disaksikan oleh para penerusnya. Kayak apa perjuangan yang dilakukan oleh Pangeran Ronggo ini sampai sekarang dinikmati oleh keturunan anak cucunya. Madiun yang sempat menjadi sebuah karesidenan. Ada Magetan, ada Ngawi, ada Pacitan, ada Ponorogo yang menyatu dalam sebuah karesidenan. Tetap semangat, kita lacak sejarah kota Madiun. Nah sahabat, Pangeran Timur diperintahkan oleh Kanjeng Romonya, yakni Sultan Trenggono, untuk mengadakan perluasan di daerah timur, tepatnya Babat Alas Madiun, yang kemudian pada tanggal 18 Juli 1568 sahabat, Pangeran Timur ini dinobatkan sebagai Bupati Madiun yang berkuasa selama 2 dasawarsa, yakni tahun 1568 sampai 1586 sahabat. Tampuk pemerintahan berikutnya diteruskan putra beliau, yakni Raden Ayu Retno Jumilah sebagai bupati perempuan pertama yang di tanah Jawa sahabat. Pada tahun yang sama, yakni tahun 1586, Pajang ini runtuh karena adanya serangan dari Mataram sahabat. Otomatis setelah runtuhnya Pajang yang menjadi ibu kota Demak kala itu, berdirilah Mataram yang dipimpin oleh Panembahan Senopati. Pada tahun 1586 dan 1587 Mataram ini menyerang Madiun sahabat. Karena kekuatan Madiun yang luar biasa tidak berhasil, akhirnya atas saran dari para tetua Mataram ini mengutus Nyai Adiroso, seorang dayang cantik, untuk menyatakan kalau Mataram menyerah. Tetapi setelah itu yang terjadi diterima, dikiranya benar, akhirnya dengan tiba-tiba Madiun diserang oleh Mataram, yang tepatnya pada 16 November tahun 1590 Madiun kalah, akhirnya jatuh di Mataram. Para bupati yang pernah berkuasa pada kala itu, mulai dari beliau Pangeran Timur, berturut-turut dimakamkan di wilayah Madiun. Banyak sekali peninggalan-peninggalan yang sebagai wisata religi seperti patung Retno Jumilah. Para sahabat, ada beberapa makam para duriat, para keturunan dari Pangeran Timur yang oleh pemerintahan Kabupaten Madiun dilestarikan sebagai tanda peninggalan sejarah di mana Pangeran Timur pernah berjasa di Madiun. Di komplek Taman Madiun sahabat, ini ada masjid, merupakan cagar alam budaya bangsa yang perlu dilestarikan di kota Madiun. Terima kasih, sekian atas ulasan terkait dengan Kabupaten Madiun. Tetap dukung Kiba Usima, subscribe tentunya.